Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Adam Satria. Pada kesempatan kali ini, kita membahas mengenai bagaimana Huawei dapat bertahan di pasar Indonesia dengan strategi adaptif digital marketing Huawei di pasar Indonesia. Dengan menganalisis keunggulan marketing, engagement, dan diferensiasi produk berupa handphone dan smartwatch. Nah, pertama kita perlu mengetahui tentang bagaimana sih tantangan pasar dan fokus strategi yang dialami oleh Huawei. Nah, Huawei ini menghadapi tantangan besar yaitu ketiadaan Google Mobile Service atau GMS. Nah, pada handphone mereka itu memaksa mereka mengambil dua fokus strategi utama nih. Nah, pertama itu mereka tidak menjual produk tunggal, melainkan menjual ekosistem konektivitas cerdas. Dapat berupa 1+8+N. Itu adalah strategi yang digunakan Huawei untuk dapat bertahan di pasar Indonesia. Yang kedua, mereka mengalihkan energi digital ke segmen hardware yang tidak bergantung pada GMS, yaitu smartwatch. Nah, tujuannya adalah untuk dapat membangun loyalitas dan ketergantungan pada seluruh rangkaian perangkat. Jadi, Huawei lebih mengutamakan ke inovasi dan disegmentasi pada produknya. Kemudian, terkait dengan kelebihan marketing yang pertama, mari kita bahas, yaitu terfokus pada hardware-nya sebagai diferensiasi. Nah, kelebihan utama Huawei adalah eksklusivitas pada hardware dan R&D mutakhir yang menjadikan unique selling proposition pada pasar di Indonesia. Untuk smartwatch sendiri, marketing mereka fokus pada akurasi medis dan kesehatan. Mereka tidak hanya membuat fitur kebugaran standar, melainkan menekankan sensor canggih seperti Trusin dan EKG. Nah, untuk handphonenya sendiri, mereka menekankan pada teknologi pencitraan atau kamera. Nah, itu didukung dengan teknologinya, yaitu X-Mage dan desain inovatif. Jadi ini menyebabkan kesan premium yang didapat dari peluncuran smartphone-nya. Kemudian untuk spesifik tentang smartwatch, kenapa smartwatch Huawei ini sangat diminati oleh di pasar Indonesia? Karena produk smartwatch di Huawei ini bisa menjadi mesin engagement digital dari Huawei di pasar Indonesia karena segmen ini bebas dari isu software GMS yang merupakan kelemahan dari Huawei tadi. Jadi, salah satu strategi yang dapat digunakan dari Huawei sendiri untuk dapat menekan atau meningkatkan penjualannya adalah dengan influencer marketing spesialis, di mana mereka menggunakan influencer kebugaran dan kesehatan profesional, bukan hanya tech reviewer. Strategi ini memberikan kredibilitas pada klaim akurasi data mereka, meyakinkan konsumen bahwa produk ini benar-benar high value. Kemudian ada Trends Challenge TikTok. Nah, mereka aktif menggunakan TikTok Challenge nih untuk dapat meningkatkan penjualan mereka dan audiens mereka. Kemudian bagaimana cara mereka membangun citra merek premium. Nah, untuk HP-nya sendiri, mereka menggunakan strategi berupa top down, di mana membangun citra premium untuk menciptakan loyalitas di basis pengguna inti. Nah, yang pertama itu mereka terus menciptakan atau merilis model premium, yaitu flagship, secara konsisten. Kemudian mereka juga rutin untuk mengedukasi terkait HMS, di mana HMS ini merupakan pengganti dari ketidakadaannya GMS di produk Huawei. Nah, kelebihan dari marketing utama dari Huawei versus kompetitor itu adalah ada di diferensiasi produk yang jelas. Nah, merek lain ini bersaing di harga spesifikasi yang mudah ditiru, sementara Huawei bersaing di kualitas hardware yang tak tertandingi dan ekosistem yang
sangat mendukung. Nah, diferensiasi ini bisa menjadi sebuah benteng pertahanan mereka untuk melawan dominasi pesaing di pasar Indonesia. Kemudian ada juga strategi high value. Mereka menghindari perang harga di harga entry level nih. Jadi mereka menekankan pada nilai unggul yang membenarkan ataupun sesuai dengan fitur yang mereka dapat premium gitu, terutama pada wearable-nya. Kemudian ada loyalitas yang kuat ataupun komunitas. Nah, engagement aktif ini di media sosial dan komunitas Huawei menciptakan loyalitas yang kuat. Ini juga berfungsi sebagai feedback loop penting untuk pengembangan harmoni OS dan MUI mereka. Nah, bagaimana sih mekanisme engagement dan penjualan mereka? Mereka secara praktis itu menggunakan e-commerce sebagai channel utama mereka dan dengan menggunakan official store di platform besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Kemudian mereka itu juga memiliki customer service digital yang kerap mempromosikan layanan Huawei Care dan responsif di media sosial. Ini penting untuk menepis keraguan konsumen Indonesia pasca penjualan dan membangun kepercayaan. Kemudian mereka juga sering sekali untuk melakukan live session penjualan di aplikasi-aplikasi yang telah hits di pasar Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah strategi marketing digital Huawei di Indonesia adalah strategi adaptif di mana adaptasi adalah kunci. Huawei dapat membuktikan bahwa dengan diferensiasi hardware dan fokus pada ekosistem merek dapat sukses bahkan di tengah tantangan software terbesar. Nah, mereka sukses memposisikan smartwatch sebagai pemimpin kesehatan dan handphone sebagai simbol inovasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.